Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Desi Metalia Avelina, Lila Vita, Muhammad Bedowi, Muhammad Cahyono Nugroho, Nada Khairul Jamilah akan mempresentasikan tentang peran asuransi sebagai pengalih risiko. Definisi asuransi. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilitaskan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi. Dengan harapan, pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi adalah pembayaran klaim kepada nasabah. Dalam asuransi, terdapat 4 unsur asuransi. Yang pertama, pihak tertanggung atau insured. Yang kedua, pihak penanggung atau insurer. Yang ketiga, suatu peristiwa atau accident. Yang keempat, kepentingan atau interest. Manfaat asuransi. 1. Penetralisir resiko. 2. Pengganti kerugian. 3. Mengurangi siksaan mental dan fisik pihak tertanggung. 4. Menghasilkan tingkat produksi, harga dan struktur harga yang optimum. 5. Memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil. Selanjutnya, jenis risiko asuransi. Jenis risiko asuransi ada 3, yaitu risiko murni, risiko spekulatif, risiko individu. Yang pertama, risiko murni. Risiko murni adalah bentuk risiko yang jika terjadi akan menimbulkan kerugian, dan bila tidak terjadi maka akan menimbulkan kerugian. Contohnya, kebakaran, kecelakaan, dan bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Yang kedua, risiko spekulatif, yaitu risiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian atau tidak menimbulkan kerugian apapun atau dapat mendatangkan keuntungan. Contohnya, risiko kelebihan produksi, risiko moneter atau kurs valuta asing. Yang ketiga, risiko individu. Risiko individu adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kapasitas finansial seseorang, harta kekayaannya maupun risiko tanggung jawab. Selanjutnya, syarat-syarat suatu risiko dapat diasuransikan. Yang pertama, risiko harus terjadi dengan ketidaksengajaan dan tidak bisa diprediksi. Yang kedua, objek yang diasuransikan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan kepentingan umum. Misalnya, narkoba tidak bisa dijadikan sebagai objek asuransi. Yang ketiga, harus ada objek yang dipertanggungkan atau diasuransikan, misalnya harta benda, sakit, kerugian, dan lain sebagainya. Yang keempat, dampak risiko tersebut bisa dinilai dengan uang atau secara finansial. Yang kelima, risiko yang dapat ditanggung harus bersifat homogen dan umum terjadi. Yang terakhir, yang keenam, premi yang dibebankan harus sesuai dengan tingkat risiko yang diasuransikan. Meskipun pertanggungan boleh melebihi harta atau kepentingan yang sebenarnya, namun hanya dalam batas tertentu saja, dalam kurung asuransi ganda. Dari penjabaran mengenai kriteria risiko yang dapat diasuransikan, berikut adalah beberapa contoh risiko yang akan disetujui pihak asuransi jika Anda ingin mengalihkan potensi kerugiannya. 1. Risiko hancurnya kendaraan akibat kecelakaan. 2. Risiko kehilangan harta benda akibat pencurian. 3. Risiko cacat akibat mengendarai kendaraan bermotor.
4. Resiko hilangnya penghasilan akibat meninggal. 5. Resiko tidak dapat melanjutkan pendidikan dikarenakan hilangnya pendapatan orang tua. 6. Resiko terbakarnya bangunan akibat korsleting listrik. 7. Resiko rusaknya rumah, kendaraan, dan harta benda akibat kebakaran ataupun bencana alam. Pentingnya manajemen risiko dalam industri asuransi. Dalam proses menghadapi risiko perlu adanya manajemen risiko atau risk management. Risiko manajemen diperlukan untuk mengklarifikasi jenis-jenis risiko, tingkat kerugian yang diakibatkan, dan bagaimana menentukan langkah preventif dalam menanggulangi risiko tersebut. Risk management dimulai dengan adanya identifikasi risiko dan evaluasi risiko untuk mengetahui frekuensi serta tingkat kerugian yang mungkin ditimbulkan. Setelah itu dilakukan yang namanya prosedur pengendalian risiko untuk mengetahui kerugian apa saja yang dapat ditimbulkan, apakah itu kerugian finansial atau kerugian fisik. Setelah itu ada banyak langkah yang bisa diambil seperti meminimalisir risiko, mengalihkan risiko asuransi, atau menghilangkan risiko itu sama sekali. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.